syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara debat bahasa Indonesia pada kali ini. Sebelum dimulainya debat kali ini, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, diperbolehkan berbicara jika sudah dipersilakan. Yang kedua, menyangka dengan baik dan sopan dan diberi waktu selama 2 menit. Yang ketiga, tidak menggunakan perkataan kasar saat mengungkapkan pendapat. Yang keempat, tanggapan langsung diperbolehkan saat pembicara lawan berbicara. Mosi yang akan kita bahas pada debat kali ini yaitu penggunaan bahasa asing menurunkan rasa nasionalisme. Saya Bunga Margareta Sinaga selaku moderator akan memimpin jalannya mosi kali ini. Peserta pada debat kali ini dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Selanjutnya saya persilakan kepada masing-masing anggota tim untuk menyampaikan perkenalan diri serta jawabannya. Saya persilakan kepada tim afirmasi serta jawabannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan kali ini. Kami dari Menko sebagai nomor yang pertama. Perkenalkan saya Daftan dari tim afirmasi pembicara kedua. Perkenalkan saya Angelisa dari tim afirmasi sebagai pembicara 3. Terima kasih. Semangat pasti bisa. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi yang telah memperkenalkan diri serta yel-yelnya. Selanjutnya saya persilakan kepada tim oposisi untuk memperkenalkan diri dan yel-yelnya. Kami tim oposisi. Baik, terima kasih kepada tim oposisi yang telah memperkenalkan dirinya serta yel-yelnya dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang topik mosi ini. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia merupakan bahasa komunikasi ataupun sarana untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa kita tidak pernah lepas dari penggunaan bahasa Indonesia ini. Karena segala aspek dalam kehidupan kita selalu berhubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Dengan begitu, penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari merupakan salah satu bentuk jati diri sebagai bangsa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan komunikasi sehari-hari dan dapat menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme bangsa. Mosi tersebut yang akan kita bahas dalam debat kali ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan pendapatnya. Saya persilakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan kali ini. Saya sebagai pembicara pertama dari tim Pro akan memberikan pendapat. Jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang, bahasa asing adalah bahasa milik bangsa lain yang biasa dikuasai melalui pendidikan normal dan secara sosial kultural, tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Rasa nasionalisme menurut KBBI yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bahasa dan negara sendiri. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Bahasa Indonesia mulai dikenal secara luas yaitu tidak seperti negara pada tahun 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Terima kasih. Baik, masih ada waktu 1 menit lagi. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Izin melanjutkan, pengaruh bahasa asing sangat berdampak dalam perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lama-kelamaan akan tergeser oleh orang-orang yang mengutamakan penggunaan bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Bahasa asing dapat menghilangkan identitas bangsa sebagai bahasa negara dan bahasa kesatuan Republik Indonesia. Sebagai alat pemersatu bangsa yang perlahan akan dilupakan oleh masyarakat. Saat masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa asing, maka secara langsung maupun tidak langsung jika nasionalisme bahasa Indonesia sedikit dapat berkurang. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dapat menunjukkan kurangnya rasa karena digunakannya bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa, melambangkan semangat
kebangsaan dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Sumpah Pemuda, tidak menghargai jasa pahlawan yang telah memperjuangkan Indonesia, sehingga diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yakni Baik, berhenti. Waktunya sudah habis. Saya persilakan kepada tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Izin berbicara, menurut pendapat kami tidak setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang, karena justru mencoba bahasa lain banyak warga negara Indonesia akan bertaubat pengetahuannya, bertambah kosakatanya, dan itu jelas tidak akan menghilangkan rasa cinta seseorang terhadap negara aslinya. Bayangkan jika rakyat Indonesia tidak ada yang menggunakan bahasa aku dalam komunikasi sehari-hari, maka rakyat Indonesia akan dipandang bodoh oleh media karena tidak akan ada satupun yang menguasai bahasa dari negara lain. Dan itu sudah menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nur mengatakan nasionalisme tidak ada kaitannya dengan bahasa asing dalam sehari-hari dan tidak berpengaruh apapun dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang merupakan tuntunan perkembangan zaman. Baik, masih ada sisa 1 menit lagi. Apakah ada yang mau disampaikan dari oposisi? Jadi, dalam penggunaan bahasa asing, kita juga dapat menambah wawasan, karena di era sekarang ini bahasa asing sangat digunakan dan sangat perlu. Dalam bekerjasama antar negara dan bekerjasama internasional, bahasa asing sangat diperlukan. Karena dengan bahasa asing ini kita dapat menggunakan komunikasi dengan negara-negara luar. Ya. Baik, terima kasih kepada tim oposisi yang telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, saya persilakan kepada kedua tim untuk saling memberikan sanggahan atas argumen yang telah disampaikan. Saya persilakan kepada tim afirmasi untuk memberikan sanggahannya. Waktu dan tempat, saya persilakan. Namun yang dibahas ini adalah apa yang terlihat, bukan keadaan yang sebenarnya. Tadi yang disampaikan bahwa tokoh-tokoh atau tertinggi zaman dahulu yang menguasai bahasa asing seperti Bunga yang disebutkan, mereka tidak lentur rasa nasionalismenya. Namun perlu kita ketahui, para petinggi negara di zaman dahulu sampai zaman sekarang, mereka masih menguasai bahasa asing karena dalam kehidupan dengan luar negeri. Mereka juga menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi dengan orang luar negeri, bukan dalam bentuk hubungan untuk berkomunikasi sehari-hari. Anak zaman sekarang masih kurang bisa menggunakan tatanan bahasa Indo yang baik dan benar. Hal tersebut adalah banyaknya pengaruh bahasa asing yang masuk ke dalam lingkup masyarakat. Seperti yang kita lihat sekarang, banyak generasi muda yang tidak sendiri dari mereka saat berkomunikasi dengan teman seumuran menggunakan bahasa asing. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi yang telah memberikan sanggahannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada tim oposisi untuk memberikan sanggahannya. Baik. Seperti era sekarang ini, tokoh-tokoh besar juga banyak pasti digunakan bahasa. Karena dalam era sekarang ini kerjasama antar luar negeri sangat diperlukan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa asing ini sangat diperlukan untuk berkomunikasi dengan mudah dengan orang-orang luar negeri, agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh penting seperti tokoh luar negeri. Ya. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk kedua tim untuk saling memberikan pertanyaan dan saling menjawab terkait argumen yang telah disampaikan. Saya berikan waktu 1 menit untuk saling memberikan. Silakan kepada tim afirmasi untuk memberikan pertanyaan kepada tim oposisi. Baik. Pertanyaannya, apa saja yang mendukung pernyataan bahwa menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari tidak berpengaruh terhadap rasa nasionalisme? Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Ada. baik, bagaimana menjaga nasionalisme jika bahasa asing lebih sering digunakan? Apakah masih ada lagi pertanyaan yang mau diberikan? Baik, saya persilakan kepada tim oposisi untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh tim afirmasi.
Izin menjawab dari pertanyaan apa saja yang mendukung pernyataan bahwa menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari tidak berpengaruh terhadap rasa nasionalisme. Menurut pendapat kami, penggunaan bahasa asing justru dapat memperkuat rasa nasionalisme karena memberikan akses ke dunia global tanpa menghilangkan identitas lokal. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari tim afirmasi. Cara menjaga nasionalisme dalam bahasa asing yaitu dengan menyeimbangkan penggunaan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa asing, sehingga tetap terjaga rasa nasionalisme terhadap bangsa kita sendiri. Baik, terima kasih atas jawaban dari tim. Baik, terima kasih kepada tim oposisi. Selanjutnya saya persilakan kepada tim oposisi terkait tentang tambahan dan afirmasi. Izin bertanya, apa buktinya bahwa penggunaan bahasa asing pasti menurunkan rasa nasionalisme? Apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi? Mengapa belajar bahasa asing tidak bisa dianggap sebagai bentuk cinta terhadap tanah air? Baik, terima kasih kepada tim oposisi. Saya persilakan kepada tim afirmasi untuk menjawab pertanyaan dari tim oposisi. Baik, kalau saya dari tim afirmasi akan menjawab pertanyaan pertama. Apa buktinya bahwa penggunaan bahasa asing pasti menurunkan rasa nasionalisme? Penggunaan bahasa asing yang berlebihan, terutama dalam lingkungan sehari-hari, dapat dilihat dari anak muda sekarang yang lebih memilih menggunakan bahasa asing agar terlihat lebih keren. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka sudah menurunkan rasa nasionalisme. Baik, saya sebagai pembicara kedua akan menjawab soal tentang mengapa belajar bahasa asing tidak bisa dianggap sebagai bentuk cinta tanah air. Belajar bahasa asing tentu bermanfaat, tapi jika dilakukan tanpa mengembangkan dengan pelestarian bahasa dan budaya nasional, maka ini sudah melawan rasa nasionalisme. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi. Selanjutnya saya persilakan kepada tim afirmasi untuk saling memberikan kesimpulan terkait debat kali ini. Saya persilakan kepada tim afirmasi untuk memberikan kesimpulan. Kami tim Pro meyakini bahwa penggunaan bahasa asing secara berlebihan dapat menurunkan rasa nasionalisme. Bahasa merupakan identitas bangsa ketika masyarakat, terutama gen muda, jadi memilih menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Maka secara perlahan mereka akan menjadi dari bangsa Indonesia sebagai simbol persatuan. Baik, terima kasih atas kesimpulan dari tim afirmasi. Saya persilakan kepada tim oposisi untuk memberikan kesimpulan. Kami dari tim oposisi akan menyatakan kesimpulan kami bahwa penggunaan bahasa asing sangat dibutuhkan dalam kehidupan di era saat ini. Karena penggunaan bahasa asing mempermudah kita untuk bergaul dalam orang-orang luar negeri dan mempermudah kita dalam kerjasama dalam hal-hal tertentu. Sekian dari pendapat kami. Baik, terima kasih kepada tim oposisi yang telah memberikan kesimpulannya. Saya selaku moderator yang akan menyempraukan debat kali ini akan menyampaikan dalam kehidupan sehari-hari dapat memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada konteks dan cara penggunaannya. Jadi, penggunaan bahasa asing ini dapat memberikan manfaat tertentu, tetapi dengan juga untuk menjaga dan mengapresiasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan identitas bangsa Indonesia. Dengan begitu, debat kali ini telah selesai. Terima kasih.